Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wassalamu ala Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid Ar-Rayyan yang semoga senantiasa diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan, di antaranya adalah dengan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga amalan-amalan saleh yang kita kerjakan pada pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga puaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang perlu kita syukuri adalah ketika kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang juga bertepatan dengan hari yang mulia, di mana kita telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan 10 hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Oleh karenanya pada pagi hari ini, setelah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya. Insya Allah kita akan mempelajari sama-sama, kita membahas tentang keutamaan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ikhwas sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-'ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, apakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Qala wala jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab, iya, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berperang dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun. Artinya
orang tersebut syahid, meninggal di medan perang. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan berfokus pada pembahasan kita akan berfokus pada hadis ini. Di mana pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan 10 hari atau amalan saleh dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya berjihad adalah salah satu amalan yang paling mulia dalam agama Islam, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya jihad adalah dirwatus sanam Islam, adalah ujung tombak agama Islam. Dan di sini amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari berjihad. Kecuali kata Rasulullah SAW adalah jihad yang ketika seorang itu keluar kemudian dia meninggal di medan perang dan hartanya juga dirampas. Artinya jihad ini memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki pahala yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bahwasanya jihad yang paling utama adalah ketika seorang itu meninggal di medan perang. Inilah yang lebih utama daripada amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun jihad yang lain yang tidak sampai seorang itu meninggal dan hartanya itu sampai dirampas, maka amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Baik, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW min ayyamin al-amalus salih. Tidak ada suatu hari yang mana amalan saleh di dalamnya yang lebih Allah cintai daripada amalan saleh pada hari-hari yang lain. Al-amalus salih, amalan saleh di sini sifatnya umum. Artinya seluruh amalan saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu salat, puasa, sedekah, dan yang lain sebagainya. Sifatnya umum. Mencakup juga di sini adalah ibadah qasirah dan juga ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah itu ada yang dinamakan ibadah qasirah, yaitu ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah saja, seperti salat, puasa. Ini hubungannya antara kita dengan Allah saja. Dan juga ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah ini adalah ibadah yang berhubungan antara kita dengan makhluk yang lain, seperti sedekah, zakat, menolong sesama. Ini sifatnya hubungannya antara kita dengan orang lain. Ini semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Berkata pula Al-Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Jadi Ibnu Rajab adalah imam dalam mazhab Hambali, memiliki kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari, yang mana pengarangnya itu ada Ibnu Rajab dan juga Al-Imam Ibnu Hajar juga menulis kitab yang sama berjudul Fathul Bari. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya amalan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan wajib di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada amalan-amalan wajib yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah yang lain di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, namun tidak lebih baik daripada amalan wajib di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan sunnah itu dilipat gandakan, namun pahalanya tidak lebih
besar daripada amalan-amalan wajib yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian juga ikhwas sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terdapat ibadah-ibadah yang disyariatkan secara khusus untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wa qablahu." Puasa Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Jadi ini puasa yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Hanya dengan berpuasa 1 hari kita dihapuskan dosanya, dosa-dosa kecil dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Artinya 2 tahun dihapuskan dosanya dengan 1 kali puasa. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin yang tentu sangat sekali banyak melakukan kesalahan, banyak sekali melakukan dosa, hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan puasa ini. Jangan sampai kita terluput dari puasa ini tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang juga disyariatkan secara khusus adalah berzikir, memperbanyak zikir dan takbir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disunahkan untuk memperbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya. Begitu pula dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma min ayyamin a'zam wal ahabbu ila Allah al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada suatu hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan salehnya pada hari-hari tersebut kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini at-tahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan Allahu akbar, wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menuturkan bahwa Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua biasa keluar ke pasar pada hari-hari tersebut. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma biasa keluar ke pasar, kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras. Sehingga orang-orang di pasar itu mendengar takbir beliau berdua dan mengikuti takbir. Takbir di sini sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik, ya, terdapat takbir mutlak dan takbir muqayyad. Yang dimaksud dengan takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu. Artinya kita disunahkan setiap waktu, tanpa ada, baik itu pagi, siang, sore, tanpa ada terikat, ya. Itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan di 3 hari tasyrik setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita perbanyak takbir. Kemudian juga ada takbir muqayyad, yaitu takbir
yang terikat dengan waktu, yang mana ini dilaksanakan pada fajar hari Arafah. Jadi mulai ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir yang terikat dengan waktu. Jadi setelah selesai sholat fardu, setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, mulai pada tanggal 9 sampai tanggal 13 itu disunahkan bertakbir. Setelah sholat subuh, sebelum berzikir kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini takbir muqayyad. Kemudian juga dipastikan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang disyariatkan secara khusus adalah berkurban. Berkurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dalam hadis, waqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain taqranain dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Dan yang perlu diperhatikan Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang hendak berkurban maka terlarang baginya dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai orang tersebut berkurban untuk memotong kuku dan rambutnya. Larangan ini sifatnya makruh, tidak sampai pengharaman. Ya, dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut terlebih dahulu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaknya ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Kemudian dikuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu juga ibadah yang disyariatkan adalah sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara ibadah yang disyariatkan juga adalah haji, di mana haji ini al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, dan ritual utamanya dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita sekalian dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah haji. Nah, ini amalan-amalan yang disyariatkan secara khusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amalan-amalan yang lain juga disunahkan kita untuk memperbanyaknya. Secara umum seluruh amalan dilipat gandakan. Di antaranya berpuasa. Dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga puasa ini memiliki keutamaan yang besar. Salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa la ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan Allah yang akan membalasnya, akan memberikan ganjarannya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sungguh seorang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi berpuasa itu juga meninggalkan syahwatnya.
meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Melainkan Allah pasti akan menjauhkan dirinya dengan puasa tersebut dari api neraka selama 70 tahun. Seorang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan walaupun hanya satu hari akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka sejauh 70 hari dan 70 tahun perjalanan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ikhwas sekalian, kalau seandainya kita mampu untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, ya, tanggal 9-nya puasa Arafah. Kalau kita bisa berpuasa secara penuh, maka ini suatu hal yang utama, suatu hal yang sangat baik. Namun kalau seandainya tidak bisa, maka bisa kita berpuasa ya, pada hari-hari bebas ya, mau tanggal 1-nya, tanggal 3-nya. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak puasa ini, atau minimal paling tidak kalau seandainya memang kita sangat sulit ya, untuk melakukan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, minimalnya kita jangan sampai terlewat dari puasa Arafah tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10-nya maka ini diharamkan untuk berpuasa karena hari kurban. Kemudian juga di antara amalan ibadah yang utama atau yang utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah umrah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa. Jadi antara umrah satu dengan umrah yang lainnya itu, di antara kedua umrah tersebut menghapuskan dosa orang yang melaksanakan umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal melainkan surga. Namun ikhlas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita belum mampu ya untuk berumrah dan berhaji, dan kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan, ada satu amalan yang bisa kita usahakan, amalan yang bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dengan mudah, yang itu memiliki pahala setara dengan haji dan umrah, yaitu adalah sholat atau yang biasa disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, yang mana ini sebenarnya adalah sholat duha. Sholat duha di awal waktu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholat as-subhi fi masjidi jama'ah yathbutu fihi hatta yusalliya subhata duha kana ka'ajri hajj aw mu'tamir tamman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kita sama-sama sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita berdiam diri di masjid dengan menuntut ilmu. Nanti ketika masuk waktu duha, kita sholat duha, dijanjikan oleh Rasulullah SAW pahala setara dengan pahala umrah dan haji. Kemudian di antara hal yang dianjurkan, amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertaubat dan meninggalkan maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian dalam sabda Nabi Muhammad SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertobat dari suatu dosa,
maka bagaikan ia tidak mengerjakan dosa tersebut. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah dari hadis ini adalah jangan kita mencela orang yang telah meninggalkan perbuatan maksiat. Terkadang di masyarakat kita ya, itu ketika ada seorang yang punya riwayat jelek, punya riwayat buruk, walaupun orang tersebut sudah bertaubat, itu kadang masih dikucilkan. Padahal dalam Islam bertaubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Itu seakan-akan dianggap tidak melakukan dosa tersebut dalam Islam. Kata Ibnu Minad-Dandi, seorang yang bertaubat dari dosanya kaman ladan badan, seperti orang yang tidak mengerjakan dosa tersebut. Oleh karenanya sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya tidak mengucilkan, tidak menghardik orang-orang yang punya riwayat buruk apabila orang tersebut setelah bertaubat. Lebih baik orang yang bertaubat lebih baik seorang yang punya riwayat buruk tapi bertaubat daripada orang yang dulunya baik kemudian bermaksiat. Dan tidak ada yang tahu kesudahan seorang. Bisa jadi orang yang selama masa hidupnya itu bergelimang dosa, bergelimang maksiat, bisa jadi di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk, akhirnya kembali ke jalan Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang tahu kesudahan seorang. Kemudian juga Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, "Ihdzarul ma'asi fa innaha tuhrimul maghfirah fi mawasim rahmah." Jauhilah maksiat karena maksiat itu dapat menjauhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang penuh dengan rahmat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keutamaan. Amalan-amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaidah setiap waktu yang di sana dilipat gandakan pahala, berarti sama juga di situ dilipat gandakan dosa yang dilakukan. Karena kita perlu berhati-hati di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ibadah dan juga meninggalkan maksiat. Jangan sampai kita ibadahnya kencang tapi dosanya, maksiatnya juga tetap dilakuin. Ya, ini sama saja. Pahalanya dilipat gandakan tapi dosanya juga ikut dilipat gandakan. Jangan sampai seperti itu. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan di bulan Dzulhijjah secara umum. Ya, karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram, bulan suci. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ya, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram dalam hadis disebutkan 3 mutataliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian yang satu adalah bulan Rajab. Di 4 bulan ini itu pahala amalan soleh dilipat gandakan. Dan apabila dilipat gandakan pahala amalan soleh, maka begitu pula dosa-dosa yang dikerjakan yang dilipat gandakan. Maka di 4 bulan ini hendaknya kita berhati-hati dan semangat dalam beramal soleh. Kemudian juga yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang mulia adalah bersedekah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala beri naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara ke-7 golongan tersebut adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, yaitu seorang yang menyembunyikan sedekahnya
hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kiri orang tersebut tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu pula dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadaballah." Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang mulia juga adalah menuntut ilmu, yang sama-sama kita saat ini sedang lakukan. Ibadah yang sangat mulia, banyak sekali keutamaannya, baik itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya firman Allah, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, maka akan diberikan pemahaman dalam agama. Pemahaman terbalik dari hadis ini adalah orang yang apabila tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka tidak akan diberikan pemahaman dalam agama. Jadi kita perlu berhati-hati di sini, Bapak-bapak sekalian. Kalau seandainya kita tidak diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan semangat dalam menuntut ilmu agama, maka ini bisa jadi ada indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dalam diri kita. Karena orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi balasannya menuntut ilmu ini sangat besar, yaitu dimudahkan dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amalan yang utama adalah berdakwah. Berdakwah tidak mesti kita menjadi ustaz. Berdakwah adalah amalan yang bisa dikerjakan oleh setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita saling menasihati, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita ingatkan teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk memperbanyak amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Adalah suatu amalan yang sangat mulia, berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wa man ahsanu qawlan, dan siapa yang perkataannya lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Lupa sekali dengan Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalan saleh yang sepatutnya kita kerjakan atau kita perhatikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang di awal kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda di sana, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada suatu hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Di riwayat lain disebutkan arja dan juga azka. Di riwayat lain disebutkan tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh di dalamnya lebih memberikan pengharapan dan juga azka, lebih suci, lebih utama ilallah min hadhil ayyam, yani ayyam al-'ashr. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan 10 hari pertama ini
yaitu adalah bahwasanya 10 hari ini termasuk dalam bulan haram, bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian juga Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, dari Ka'ab, ia berkata, yang ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allah telah memilih waktu, dan waktu yang paling Allah cintai adalah Syahrul Haram, yaitu bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haram yang paling Allah cintai adalah bulan Dzulhijjah. Hari-hari Dzulhijjah yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malamnya yang utama. Jadi malam yang paling mulia di sisi Allah adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu malamnya yang paling mulia. Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya yang paling mulia. Namun kebanyakan orang mereka hanya memperhatikan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang-orang banyak yang mereka itu perhatian dengan 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mereka memperbanyak ibadah di situ dan yang lain sebagainya. Namun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak yang lalai. Banyak sekali kaum muslimin yang mereka yang melewati 10 hari pertama ini sebagaimana hari-hari biasanya, seolah-olah tidak ada sama sekali keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini keutamanya sama besar dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya kita di sini yang telah mengetahui keutamaan, mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, untuk bersemangat dan mendakwahkan, memberitahu, menasihati saudara kita dan yang lain. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya Allah bersumpah dengan 10 hari pertama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah bahwa agama Islam disempurnakan pada hari-hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi bagi kalian agama Islam. Para ulama sepakat bahwasanya ayat ini turun saat haji wada, haji perpisahan. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya hanya berhaji 1 kali saja, pada tahun 10 Hijriah, 3 bulan sebelum beliau wafat. Beliau hanya melaksanakan haji 1 kali. Ayat ini turun di haji wada ketika hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari tersebut dilaksanakan ibadah haji. Ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Di mana ibadah haji ini mengumpulkan di dalamnya beragam aspek ibadah. Baik itu ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Seorang yang berhaji maka dia mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk berhaji. Kemudian juga dia adalah ibadah badaniyah, ibadah badan. Seorang yang berhaji maka butuh tenaga yang sangat besar, karena ritual-ritualnya itu sangat melelahkan.
Kemudian juga haji ini adalah ibadah kauniyah, ibadah yang di sana terdapat kita berzikir, berdoa di dalam ibadah haji tersebut. Sehingga ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat agung, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji ini dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dimulai ritual utamanya dimulai dari tanggal 8 malam sampai tanggal 13, ritual utamanya. Kemudian yang terakhir, wassalamu Allah Subhanahu wa taala, hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk dalam 40 hari yang Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 142, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan." Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, yaitu memberikan kitab Taurat 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya 10 malamnya lagi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Demikian Bapak-bapak sekalian, apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Setelah ini Bapak sekalian, diharapkan kita sama-sama bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita telah mengetahui keutamaan, telah mengetahui ibadah-ibadah yang utama yang disyariatkan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita mengamalkan itu, mengamalkan dan juga mendakwahkannya, memberitahu saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga meninggalkan, menahan diri dari syahwat, meninggalkan maksiat. Demikian yang sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bapak-bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum